Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhat Berlinova Faisal dari kelas 11 IPS 2. Saya berasal dari kelompok 4 Brilian. Kali ini saya akan menjelaskan tentang identifikasi teks prosedur. Teks prosedur adalah sebuah bahan tertulis yang dijadikan dasar untuk menjelaskan tahap kegiatan dalam menyelesaikan suatu aktivitas. Tujuan dari teks prosedur sendiri adalah menjelaskan bagaimana kegiatan harus dilakukan agar pembaca dapat cara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan sesuatu pekerjaan atau menggunakan suatu alat. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dias Firdaus dari kelas 11 IPS 2 dan dari kelompok 4 Brilian akan menjelaskan tentang ciri-ciri teks prosedur. Di sini ciri-ciri teks prosedur ada 5. Yang pertama, menggunakan kata-kata kerja perintah. Yang kedua, menggunakan konjungsi. Yang ketiga, menggunakan kata-kata teknis. Yang keempat, terdapat tujuan kegiatan yang dibahas. Dan terakhir, ada alat dan bahan yang digunakan untuk membuat kegiatan yang dibahas. Sekian, terima kasih. Halo semuanya, nama saya Rizky Arnaldi Kereh dari 11 IPS 2. Saya dari kelompok 4 Brilian. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh dari teks prosedur. Diambil tentang cara membuat layang-layang. Layang-layang adalah mainan yang berbentuk lembaran bahan tipis berkerangka. Layang-layang diterbangkan ke udara yang dikendalikan melalui tali atau benang. Layang-layang disukai oleh banyak kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Cara membuat layang-layang cukup sederhana, berikut penjelasannya. Dimulai dari alat dan bahan. Alat dan bahan yang perlu disiapkan itu ada penggaris, pisau, gunting, satu ruas bambu berdiameter kurang lebih 1 cm dan panjang kurang lebih 60 cm. Satu ruas bambu yang berdiameter kurang lebih 1 cm dan panjang kurang lebih 100 cm. Kertas layangan, kertas tipis atau kertas minyak, spidol atau pewarna, lem kertas, yang terakhir tali atau benang. Sini langkah pembuatan kerangkanya. Yang pertama, siapkan 2 ruas bambu yang disayat tipis berdiameter kurang lebih 1 cm dengan ukuran kurang lebih 100 cm dan 60 cm. Yang kedua, ambil 2 ruas bambu tersebut dan letakkan secara menyilang seperti salib. Bagian horizontal kira-kira 80% dari atas. Ambil benang dan talikan benang tersebut di tengah poros kedua ruas bambu tersebut. Tujuannya agar sayapnya seimbang. Yang terakhir, hubungkan semua ujung kerangka dengan benang. Pada langkah ini usahakan jangan mengikat terlalu kencang agar kerangka tidak bengkok. Lalu ada langkah pembungkusan layangan kertasnya. Yang pertama, persiapkan kertas layangan. Yang kedua, gambarlah pola kerangka layangan pada kertas tersebut menggunakan spidol dengan cara meletakkan kerangka di atas kertas. Lebihkan 1-2 cm di luar pola kerangka untuk pelipatan kertas. Yang ketiga, potong kertas yang telah diberi pola dengan rapi menggunakan gunting. Yang keempat, lipat kertas layangan ke bagian belakang kerangka layangan dan rakatkan dengan menggunakan lem. Lalu yang terakhir, berikan hiasan menarik pada layangan yang telah dibuat. Disarankan hiasan tersebut tidak terlalu berat agar layang-layang bisa terbang. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Fatihullah dari kelas 11 IPS 2 akan menjelaskan tentang struktur teks prosedur. Sebelumnya saya dari kelompok 4 Brilian. Yang pertama, tujuannya merupakan pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. Teks prosedur bertujuan untuk memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai dengan keinginan pembaca maupun pendengar. Yang pertama, alat dan bahan. Memuat alat dan bahan apa sajakah yang diperlukan dalam suatu kegiatan. Yang kedua, langkah-langkah berupa
perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang ditentukan. Yang ketiga, penutup. Penegasan ulang berupa harapan atau manfaat apabila petunjuk-petunjuk ini dijalankan dengan baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Sri Renaldi dari kelas 11 IPS 2 dari kelompok 4 yang bernama Brilian. Dan saya sekarang akan jelaskan kaidah kebahasaan dari teks prosedur. Nah, sebenarnya kaidah kebahasaan di teks prosedur itu ada 6. Yang pertama, kata kerja imperatif. Yang kedua, kata teknis. Yang ketiga, konjungsi penambahan. Dan yang keempat, pernyataan persuasif. Yang kelima itu ada deskripsi alat. Dan yang terakhir, yang itu 6, memakai kata kerja aktif. Nah, apa sih kata kerja imperatif itu? Kata kerja imperatif atau kata kerja perintah dibentuk dengan akhiran kan, i, dan partikel lah. Kalimat imperatif berisi perintah, imbauan, atau larangan yang diakhiri dengan tanda seru di akhir kalimat. Nah, selanjutnya ada kata konjungsi penambahan. Konjungsi penambahan adalah konjungsi bermakna tambahan yang diberikan untuk menggabungkan kalimat sederhana menjadi kalimat kompleks. Nah, contoh dari konjungsi penambahan itu seperti itu, pun, kemudian, selanjutnya, oleh karena itu, lalu, setelah itu, dan di samping itu. Nah, selanjutnya tuh yang keempat, pernyataan persuasif. Pernyataan persuasif itu suatu kalimat ajakan kepada satu orang atau lebih. Selain berisi ajakan, pernyataan persuasif yang menarik juga akan memuat permintaan dan imbauan. Nah, selanjutnya tuh ada deskripsi alat. Jika teks prosedur berisi resep dan petunjuk penggunaan alat, kalimat dalam teks memberikan deskripsi rinci tentang objek dan alat yang digunakan, seperti ukuran, jumlah, dan warna. Nah, yang terakhir ini ada memakai kata kerja aktif. Menggunakan kata kerja aktif itu seperti kata memasak, membungkus, dan semacamnya. Mungkin segitu dari saya. Hidup kesepian tanpa kekasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.